Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prianda dengan NIM 0702222125. Di sini saya membuat video guna untuk menyelesaikan tugas UTS dari pemrograman mobile lanjutan SI3 saya, yang dimana di sini membuat sistem mobile lanjutan dari Codular dan menggunakan database dari Firebase. Yang dimana di sini yang pertama saya akan menjelaskan database Firebase-nya gimana, kemudian desainer sistem yang saya buat gimana, kemudian saya akan menjelaskan blok-blok yang saya buat, dan yang terakhir saya akan menampilkan implementasi hasil sistem mobile yang saya buat nanti. Langsung saja ke videonya. Baik, pada pembahasan pertama di sini saya menyimpan data-data yang saya input nantinya menggunakan Firebase. Nah, saya sudah membuat satu database yang namanya CRUD database. Di sini database-nya sudah saya kaitkan dengan Codular saya, jadi kayak tinggal. Jadi udah langsung terkonek, apa yang saya input maka akan masuk ke dalam database CRUD database ini. Nah, seperti ini ada dua kolom inputan yang dimana berisikan NIM, kemudian nama, dan yang terakhir ada nomor telepon. Langsung saja saya buka hasil Firebase yang sudah saya konekkan ke Codular ini. Di sini saya memasukin token yang berasal dari Firebase ini, yang token yang dimana saya mendapatkan dari project setting. Kemudian yang Firebase URL ini saya mendapatkannya dari real time database. Nah, ini dia Firebase URL. Jika kedua tadi saya masukkan Firebase token dan Firebase URL tadi, link tadi, maka database akan terkonek ke Codular yang saya buat ini. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan hasil desain yang saya buat untuk project UTS kali ini. Di sini saya menggunakan dua screen. Yang pertama ada screen awal atau screen home, kemudian di sini ada screen read sebagai screen edit ataupun hapus data. Pada tampilan screen pertama, di sini saya memberikan tiga form, yang dimana di sini saya bisa mengisi NIM mahasiswa, kemudian nama mahasiswa, dan yang terakhir ada nomor HP mahasiswa. Kemudian di bawahnya ada button input dan read. Selanjutnya pada screen kedua, ketika kita menekan button read, maka akan dilarikan ke screen kedua, yaitu screen read. Nah, ini ada tampilan dari screen read. Tampilan dari screen read ini adalah tampilan yang dimana data yang sudah diinput kemudian melampirkan hasil data ID mahasiswa, nama mahasiswa, dan nomor HP mahasiswa. Kemudian pada screen ini, halaman ini, data bisa diedit dan bisa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan blok-blok isi dari desain yang saya lakukan. Yang pertama saya akan menjelaskan blok dari when read initialize. Blok dari when read initialize ini pertama saat aplikasi pertama kali dijalankan, blok initialize ini langsung menampilkan pesan loading. Biar pengguna tahu data sedang diambil dari Firebase. Di sini saya aktifkan tampilan daftar data vertical list data, yaitu true, dan saya sembunyikan tampilan from edit vertical edit data visible false. Kemudian di sini selanjutnya saya instalasi komponen dari Colin Tree List View, yang dimana supaya bisa menampilkan daftar data di area scroll. Dan yang terakhir, aplikasi memanggil Firebase database 1 get text list untuk mengambil semua data dari database. Selanjutnya pada blok kedua, when Firebase database 1 text list value
Setelah Firebase mengirim semua daftar tag yang tersimpan, blok ini akan berjalan berjalan buat list kosong baru, yaitu create empty list. Lalu melakukan penulangan untuk setiap tag yang dikirim. Setiap tag akan saya ambil nilai satu persatu menggunakan Firebase database getValue 1 ini. Jadi semua data dari Firebase dikumpul dulu lewat proses ini untuk mengambil semua data dari Firebase berdasarkan daftar tag yang dikirim. Selanjutnya di sini when Firebase database 1 getValue, begitu data masuk begitu data untuk satu tag diterima, blok ini akan menambahkan data tersebut ke dalam global list. Setiap data saya susun dalam format kecil, seperti berisikan foto gambar ini, Winsu PNG. Nama dan data lainnya. Setelah semua data dikumpul, sistem menampilkan hasil di colin list view 1. Lalu menutup pesan menjadi loading. Kemudian pada blok when calling tree list view element click, di sini kalau pengguna klik salah satu dari daftar blok ini akan dijalankan, aplikasi langsung mengambil nilai data. Mengambil nilai data dari item yang diklik. Lalu menyimpan ID ke variabel global tag ID. Variabel global tag ID. Setelah itu tampilan daftar saya sembunyikan. Tampilan dari from edit ini saya munculkan, dan saya minta data lengkap dari Firebase database 2 berdasarkan ID tadinya. Intinya menangani event klik data, mengambil data lengkap untuk diedit dari blok ini. Gunanya menangani event dari klik data dan menampilkan data lengkap untuk diedit. Kemudian pada blok di bawahnya when Firebase database 2 got value, setelah data detail dari Firebase pertama diterima, setelah data detail dari Firebase diterima, blok ini akan mengisi kolom from edit, ID, nama, dan nomor. Begitu semua sudah ditampil, kolom akan dikunci, enable false, supaya tidak bisa diubah langsung tanpa menekan tombol edit dulu. Intinya dari blok ini menampilkan data detail yang dipilih ke form edit dan mengunci inputannya. Kemudian pada bagian edit dan simpan, ini agak panjang. Kemudian pada blok edit dan simpan, when button edit klik, tombol ini punya dua fungsi, yang dimana dapat mengedit dan berubah menjadi simpan. Pertama, kalau kolom ID kosong, sistem kasih peringatan pilih data terlebih dahulu, jadi nggak boleh kosong datanya. Lalu kalau tombol masih bertulisan edit, berarti pengguna mau memulai ngedit. Jadi kolom ID, nama, dan HP saya aktifkan. Lalu tombolnya berubah menjadi simpan. Tapi kalau tombolnya sudah simpan, maka sistem mulai validasi. Kalau ID kosong, nomor ID kosong, nama mahasiswa kosong, maka harus dimasukkan nama, masukkan NIM. Kemudian di sini juga sama. Jika nomor HP kosong, maka akan ada pesan masukkan nomor HP. Kalau semua kolom sudah diisi, sistem akan mengecek ke Firebase database 3 untuk melihat apakah ID tersebut sudah ada atau belum. Intinya dari blok button edit ini, blok ini mengatur logika tombol edit dan simpan, serta memvalidasi input sebelum data disimpan. Kemudian pada blok Firebase database got value ini, blok ini jalan setelah sistem mengecek ke Firebase 3, yang dimana kalau tag yang dicek sama dengan global tag ID,
sistem periksa lagi apakah datanya sudah ada atau belum. Kalau ternyata ID sudah ada, muncul pesan ID telah terdaftar dan pengguna disuruh perbaiki. Tapi kalau belum ada, sistem melanjut menyimpan data. Pertama, data lama dihapus dulu. Data lama dihapus dulu ini dari Firebase Database 3. Data lama, data ID, dia mengambil data ID-nya dulu, kemudian menghapus data ID, nama, dan HP. Setelah berhasil, semua kolom dikosongkan dan dikunci kembali. Nih, dikosongkan dan dikunci kembali. False, 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 enable, enable, enable. Kemudian, terakhir daftar data diperbarui, get tag list agar tampilnya ikut update. Intinya blok ini menyimpan data baru atau pembarui data lama di Firebase dan menampilkan notifikasi sukses, data berhasil diubah. Ini dia blok-bloknya. Kemudian pada blok button edit, jadi di bagian blok button delete klik ini dijalankan saat penggunaan menekan tombol hapus. Jadi kalau user menekan tombol hapus, pertama-tama sistem melakukan pengecekan dulu. Kalau txt ID ini masih kosong, maka akan muncul notifikasi pilih data terlebih dahulu. Jika tidak, maka dialognya berubah. Maka sistem akan menampilkan dialog konfirmasi yakin hapus data. Kemudian dialog keduanya tombol ya untuk melanjutkan proses hapus dan tombol tidak untuk membatalkan. Di dialog ini ada dua tombol, yaitu tombol ya untuk melanjutkan proses hapus dan tombol tidak untuk membatalkan. Dialog ini juga diset agar tidak bisa ditutup sebelum pengguna memilih salah satu opsi dari dua ini, ya dan tidak. Kemudian pada blok notifier after choosing ini digunakan intinya blok ini menghapus data dari Firebase jika pengguna menekannya dari button delete tadi, maka akan menampilkan notifikasi sukses dan memperbarui daftar data. Jika data berhasil dihapus, maka notifikasinya akan seperti data berhasil dihapus. Kemudian pada when read preset ini, blok when read back preset ini, yang dimana vertical edit ini saat sedang aktif, maka aplikasi akan menyembunyikan from edit dan menampilkan kembali daftar data ke vertical edit data. Tapi kalau tidak sedang dalam tampilan edit, berarti pengguna sudah berada di dalam halaman utama. Jadi aplikasi akan langsung keluar dari layar dengan perintah close screen. Baik, selanjutnya di sini saya akan menampilkan hasil implementasi sistem yang sudah saya buat, yang dimana ini adalah tampilan dari sistem aplikasi mobile yang saya bangun. Di sini harus memasukkan NIM, nama, dan nomor HP. Saya akan kasih contoh seperti NIM 0001. Kemudian namanya Agil SI3. Kemudian nomor HP asal aja ya, 1. Nah, kemudian saya klik input. Nah, ada notifikasi data berhasil ditambahkan. Langsung saja kita cek di mana? Di button ini. Button ini kita tekan. Nah, data yang kita masukkan tadi sudah masuk, yaitu di barisan kedua. Saya akan memberikan contoh. Kalau misal data ID sebagai foreign key dari database ini mirip, dia akan tetap terinput atau tidak. Saya akan validasi.
saya akan input lagi, kembali ke screen pertama. Misalnya saya input NIM-nya ya. Tadi NIM-nya apa ya? NIM yang barusan kita input. Yang barusan saya input 001. Saya akan masukin NIM yang sama seperti yang saya input tadi. 001, nama Agil SI 3. Kita input. Nah, maka ada peringatan NIM sudah terdaftar. Maka validasi dari NIM yang saya lakukan pada blok Kodular tadi sudah berhasil. Jadi misalnya ada NIM yang sama, dia tidak akan bisa terinput. Langsung saja kembali ke read. Nah, di sini saya akan mengubah data dari list data ini. Saya akan memilih data yang saya inputkan barusan tadi. Memilih data inputan yang saya input. Nah, langsung saja kita klik button edit agar dapat mengedit data kita. Ini saya ubah menjadi 02, kemudian SI4 ditambah 1. Langsung saja kayak klik button simpan. Data berhasil diubah. Langsung saja kita cek. Data yang sudah kita edit tadi sudah terupdate, yaitu Agil SI4 kemudian dengan NIM 0002. Oke, selanjutnya di sini saya akan Oke, di sini saya akan menghapus salah satu data dari 4 data ini. Saya akan hapus data ini. Langsung saja kita klik button delete-nya. Ada 2 pilihan, ya dan tidak. Langsung saja saya pilih ya. Nah, ada notifikasi data berhasil dihapus. Langsung saja kita cek ke halaman list datanya. Langsung saja kita kembali ke screen list data. Nah, data berkurang menjadi 3. Data yang saya pilih tadi sudah terhapus, telah terhapus. Oke, baik, mungkin itu saja penjelasan dari sistem yang saya buat. Jika ada perkataan atau kesalahan yang saya ucap, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.